Jemaat Tuhan yang telah menyediakan waktu di pagi hari ini untuk beribadah kepada Tuhan, marilah kita awali ibadah kita dengan bernyanyi dari buku Injil HKBP nomor 769 ayat yang pertama. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan untuk kita di pagi hari Jumat 29 Oktober 2021 ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat Roma pasal yang ke-8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Dia manirang hita sian holong ni rohani Kristusi, hapur suodo manang hagugutan, manang pangalilion, manang haraparon, manang parsai maraon, manang mora, manang pudang pe. Saudara jemaat Tuhan, pada tahun-tahun terakhir ini dunia diliputi ketakutan yang luar biasa oleh karena virus COVID-19. Banyak di antara kita yang berkata, mengapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi? Apakah Tuhan tidak mengasihi semua umatnya? Namun hari ini dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus menuliskan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah memang virus COVID-19 dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Atau krisis ekonomi? Sekali-sekali tidak. Rasul Paulus mengatakan, bila kita mendapat kesukaran atau bencana, bila kita dikejar-kejar atau dibinasakan, apakah itu terjadi karena Ia tidak lagi mengasihi kita? Dan bila kita lapar, tidak memiliki uang atau dalam bahaya, atau diancam kematian, apakah Allah tidak meninggalkan kita? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia tidak melupakan orang-orang yang mengasihinya. Pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia karena firman-Nya berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dia yang telah mengasihi kita. Apapun yang sedang Anda alami hari ini, apapun yang sedang menimpa saudara hari ini, jangan pernah tawar hati. Percayalah bersama Tuhan, kita adalah pemenang yang tidak terkalahkan. Saudara jemaat Tuhan, Alkisah, ada seorang wanita tua yang tinggal sendirian di gubuk kecil.
Gubuk itu sudah sangat buram karena catnya sudah terkelupas, atapnya bocor dan lantainya sudah hancur. Pemiliknya adalah seorang laki-laki tua yang perawakannya bertemperamen kasar dan menakutkan. Sekali sebulan dia akan datang dan menggedor-gedor pintu. Dan saat wanita tua itu membuka, dia akan berdiri di depan pintu, menarik leher wanita tua itu dan menagih uang sewa. Maka dengan cepat wanita itu akan memberikannya supaya pria yang mengerikan itu segera pergi. Pada suatu hari wanita tua itu mendengar ketokan di pintu dan segera membukakannya karena dia mengira itu adalah sang pemilik rumah. Saat pintu dibuka, dia menjadi terkejut karena ia melihat seorang pemuda tampan berdiri di depan pintu. Dia menyampaikan kalau dialah pemilik rumah itu karena sudah membeli rumah itu dari pemilik sebelumnya. Kemudian pemuda itu memberitahukan kalau rumah itu akan segera diperbaiki dan semua bagian yang rusak mulai dari atap, lantai, dan catnya juga akan dibagusi. Mendengar hal itu, wanita tua itu langsung merasa cemas karena dia berpikir keras. Dia berpikir harus pindah dan belum tahu harus tinggal di mana. Dia bahkan tak mampu menyewa rumah tempatnya tinggal itu. Melihat keresahan wanita itulah, sang pemilik rumah pun memberitahukan kepadanya supaya tidak perlu khawatir. Dia tidak akan memaksa wanita itu pindah dari rumah tersebut. Bahkan dia mengatakan bahwa sebenarnya alasan merenovasi rumah itu justru adalah karena wanita itu. Pemuda itu ingin supaya wanita tua itu bisa tinggal dengan aman dan nyaman dan merasa bangga bisa tinggal di sebuah tempat yang disebut rumah. Dan bukan cuma diizinkan tetap tinggal di rumah itu, tetapi pemuda itu juga menyampaikan supaya wanita itu tak perlu membayar uang sewa rumah selama ia tinggal di situ. Saudara jemaat Tuhan, kedengarannya mungkin seperti sesuatu yang mustahil. Tapi pemilik rumah yang baru itu enggak pernah mengingkari janjinya. Dia mulai memperbaiki bagian rumah yang rusak, kemudian menanam bunga di depan rumahnya. Dan bagi wanita itu hal ini jelas bagaikan mimpi yang jadi kenyataan. Dia benar-benar sangat bahagia. Lalu suatu hari dia mendengar suara ketukan pintu yang sangat keras dan sangat akrab di telinganya. Dia ragu dan mulai membuka pintu. Dia menjumpai pria tua pemilik rumah sebelumnya yang bengis dan kejam itu. Apakah dia menagih sewa rumah? Tentu saja tidak. Rumah itu bukan miliknya lagi. Dia tidak lagi berhak atas rumah itu dan tidak berhak meminta paksa uang sewa. Saudaraku, jadi bagaimana dengan kita? Kita hidup di dunia di mana tuan tanah yang jahat sering menakut-nakuti kita, bahkan menuntut banyak hal dari kita dan membuat hidup kita sengsara. Namun kemudian kita diperkenalkan kepada Yesus dan Dia datang di dalam hidup kita dan membersihkan kita dan membuat semuanya menjadi sangat indah. Kita melewati kehidupan dan lebih bahagia dari sebelumnya sampai kita mendengar ketukan di pintu. Musuh tidak lagi berhak memeras kita. Begitu kamu di dalam Kristus, kamu sudah bebas. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu
Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dia yang telah mengasihi kita, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Tuhan kita. Kita punya Sang Raja Pencipta. Kita tak lagi harus percaya kepada kebohongan daripada si musuh. Jadi bantinglah pintu tepat di wajahnya dan percaya kepada Tuhan yang mengenalmu, mengasihimu, dan membayar harga untukmu. Pikirkanlah ini, tak ada yang memisahkan kita dari kasih Yesus. Sudah saatnya kita memulai mempercayai kebenaran yang disampaikan oleh firman-Nya atas kebohongan musuh di dunia ini. Kita adalah milik Kristus. Kristus berkata, "Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Yohanes 10 ayat 28. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 443 ayat yang pertama. Yesus na punaan songgo damena biar hula tari pargugu ngulunai nasa dosaku nang sadoi kabarita Dia Tuhan tudosoni tu manupahi tarlubida sasana Yesus ilujima. Kita satukan hati untuk berdoa kepada Tuhan kita. Ya Allah, kami sungguh bersyukur atas kasih Tuhan yang telah menebus kami, sehingga kami menjadi milik Tuhan yang seutuhnya. Apapun dan sekuat apapun kuasa kegelapan, kuasa iblis yang akan mengambil kembali untuk memperhamba kami. Kami harus senantiasa mengingat kami adalah milik Kristus dan kami tidak akan mau lagi diperhamba. Apapun Tuhan yang harus kami alami dalam kehidupan ini, apakah itu karena kelaparan, ketiadaan pakaian, kemiskinan, penyakit, atau ancaman sekalipun, kami tidak takut bahaya. Kami tidak akan takut sebab kami tahu Engkau di pihak kami. Sebab kami tahu Engkau bersama kami. Kami yakini janji Tuhan, aku akan menyertai Engkau sampai kesudahan zaman. Engkau Tuhan mengiringi setiap langkah kami. Sehingga bahaya apapun akan kami hadapi bersama Tuhan. Marilah Tuhan, kita bersama-sama dalam hidup ini. Yakinkan hati kami bahwa Engkau ada di samping kami, mendekap kami dalam naungan sayap kuat kuasa Tuhan, dan pertolongan Tuhan ada bersama-sama kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati. Horas.